karena ini akan berpengaruh sama kehidupan kita, terutama rezeki kita ke depannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pejuang Riyadhah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah ya. Hari ini kita jumpa lagi di video YouTube Office Samsiah. Jadi selamat datang ya buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, dan kenalkan aku Ovi. Jadi di video ini tuh sering ngebahas tentang Riyadhah WY40H, SY40H, dan Riyadhah lainnya. Nah, buat teman-teman yang mau silaturahmi mungkin ya, yang baru bergabung, bisa langsung aja ke TikTok aku atau Instagram aku, karena setiap hari aku di sana tuh share tentang pengalaman testimoni dari teman-teman yang sudah melaksanakan Riyadhah WY40H. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku tuh happy banget teman-teman, karena sekarang aku udah punya produk Scarlett yang ini, Acne Facial Wash. Karena sebenarnya walaupun wajahku ini normal kayak gitu ya, nggak berjerawat, tapi aku juga butuh banget yang namanya facial wash atau skincare acne, karena memang yang namanya jerawat itu kan nggak tahu ya kapan datangnya. Nah, daripada nanti bingung cari skincare lagi, ya udah langsung aja aku beli satu paket dari Scarlett ya. Ini udah launching di bulan April kemarin, kalau nggak salah itu tanggal 26. Jadi teman-teman bisa langsung order sekarang ya di marketplace. Nanti aku tulis ordernya di mana. Apalagi kan aku beberapa hari ini tuh nggak tahu ya kenapa, biasanya mau tidur itu cuci muka dulu, tapi ini bablas tidur kayak gitu. Nah, endingnya pas aku bangun pasti ada jerawat karena nggak bersihin muka pas waktu mau tidur. Ini salah satu facial wash yang aku coba beberapa minggu ini buat ngilangin jerawat aku yang kadang muncul karena aku lupa ya nggak bersihin muka pas malamnya. Dan alhamdulillah ini bekerja banget. Nggak cuman menghilangkan jerawat, tapi dia juga menyegarkan kulit wajah aku. Di kulit wajah aku aja yang normal, dia tuh banyak ngasih manfaat ya. Salah satunya menyegarkan, terus merawat kulit wajah juga, menyehatkan. Apalagi buat teman-teman yang sekarang lagi ikhtiar nih, atau usaha buat ngilangin jerawat di muka kayak gitu ya, di kulit wajah. Cobain aja pakai Scarlett yang ini, facial wash-nya. Lebih baik lagi, kalian tuh pakai serangkaian semuanya ya. Setelah pakai facial wash-nya, jangan lupa pakai serumnya juga, terus dilanjut sama day atau night creamnya. Insya Allah kalau pakai paket lengkap skincare yang acne dari Scarlett, pasti ada hasilnya. Selain manfaatnya untuk membantu membersihkan wajah dari kotoran ya yang menyumbat pori-pori, si facial wash ini juga bisa menghilangkan noda bekas jerawat dan melawan bakteri penyebab jerawat. Selain itu, merawat kulit berjerawat karena di dalam facial wash-nya ini ada kandungan yang paling penting nih ya. Ada tea tree extract, terus lemon water, centella asiatica, mugwort hydrosol, vitamin C, dan jeju aloe vera. Cara pakainya masih tetap sama ya, kayak skincare biasanya. Yang pertama kita bersihkan dulu wajahnya pakai facial wash acne ini. Aku bersihin dulu ya wajah aku. Nah, aku udah selesai cuci mukanya pakai acne facial wash ini. Ini bener-bener keset banget pas dipakai. Jadi nggak licin ya, nggak licin sama sekali. Padahal aku cuma pakai satu kali ya doang aja. Biasanya aku kalau pakai facial wash itu kan 2 kali ya. Pertama aku cuci dulu, terus kedua aku cuci lagi pakai facial wash-nya. Tapi buat Scarlett ini aku cuma 1 kali doang. Ini udah bersih banget. Kita sering banget kan ya nganggep uang koin ini suatu hal yang kecil, remeh banget, kadang nggak dihitung. Bahkan kalau seandainya kita dapat kembalian dari orang kayak gitu ya, terus dapat uang koin, ini diletakkan sembarangan karena terlalu nggak ada nilainya. Misalnya nih saat kita beli-beli kayak gitu, terus si penjualnya itu lupa ngasih kembaliannya 1000 perak, tapi ya udah kita biarin aja, toh uang cuma 1000 doang kayak gitu ya. Terus saat kita parkir sepeda motor atau mobil, terus si abangnya itu lupa ngasih kembalian 500 perak, terus kita nggak negor ataupun nggak ngasih tahu, ya udah dibiarin aja. Sebenarnya teman-teman itu wajib diminta. Karena apa? Ini bukan masalah nominalnya ya, bukan masalah pelit atau enggak, tapi ini berhubungan sama yang namanya keridoan sama transaksinya. Kasihan abang-abangnya juga kalau seandainya kita nggak minta atau nggak ngingetin uang yang menjadi hak kita ya, dibiarin gitu aja. Terus uang itu dibelikan makanan masuk ke dalam tubuh si abang tadi. Karena udah menjadi daging dan dosa juga, kalau seandainya masih ada di dalam tubuhnya, maka
itu yang akan menghambat nih doa-doa si abang tadi itu nggak cepet dikabulnya sama Allah. Kita juga gitu teman-teman, kita nggak boleh ngentengin dosa-dosa kecil itu ya. Misalnya uang koin tadi, kalaupun memang bukan haknya kita ya, kita harus kembalikan. Tapi kalau seandainya uang itu hak kita, ya kita harus minta, wajib ya. Kalau kamu ngiklasin ya nggak masalah, tapi kalau seandainya kamu nggak ngiklasin terus menggerutu, malu mintanya atau nggak enakan juga mintanya, nah itu yang menjadi bumerang buat orang lain teman-teman. Kasihan ya. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang pinter ya, mencari harta yang halal, rezeki yang halal, yang barokah, yang sehingga kita masuk ke dalam tubuh itu menjadi suatu hal yang baik kayak gitu. Jadi ingat nih kata-kata dalam buku level rezeki 9 ya kalau nggak salah, orang kesandung itu bukan karena gunung. Kebanyakan orang kesandung itu gara-gara kerikil. Yang sering menjatuhkan kita bukan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil yang kadang kita anggap sepele. Salah satunya uang koin tadi. Nah, jadi teman-teman ya, sekarang yang udah riyadoh yang 40H itu dibarengin juga ya sama hijrah-hijrah kecil kita. Salah satunya uang koin tadi, kalau memang bukan haknya, ya kita harus minta, harus berani tegas. Kalaupun mau dikasih ya udah nggak apa-apa diikhlaskan. Tapi kalau kita nggak ridho, ya udah kita minta aja. Biarin kalau seandainya diomelin lah, dibilangin, dikata pelit atau apa, itu urusan mereka. Tapi yang jelas kita sudah melaksanakan kewajiban kita untuk mengingatkan, untuk meminta hak kita. Tapi terkadang emang lebih baik diikhlaskan aja ya kalau cuman hal terkecil kayak gitu. Dan ini juga salah satu alasan nih kenapa sih doa kita, hajat kita, riyadoh kita susah banget tembusnya ke langit, susah banget dikabulkan sama Allah. Mungkin ya ada dosa-dosa sepele-sepele kayak gini nih dulu-dulunya yang kita kadang nggak sadar, kita anggap normal, kita anggap biasa aja, padahal efeknya itu luar biasa dan fatal. Padahal salah satu syaratnya agar hajat kita itu cepat dikabul sama Allah, kurang-kurangin dosa. Bahkan kita nggak tahu kan dosa kita tuh dosa yang mana, karena kebanyakan mungkin ya dosa-dosa sepele yang sudah kita lakukan di masa lalu. Nah, solusinya gimana nih Kak agar dosa-dosa itu cepat nih ya dihapuskan sama Allah? Kadang kan kita suka lupa, suka nggak sadar melakukan dosa-dosa itu, yang setiap hari kecil-kecil itu kalau seandainya ditumpuk jadi besar juga. Gimana nih? Nah, kalau aku sendiri alhamdulillah ya, sejak kenal ilmu konsep rezeki ini, aku itu mewajibkan untuk sholat taubat setiap hari teman-teman. Jadi ya aku kan juga nggak tahu ya dosaku itu yang menghambat dosa yang mana, dosa yang besarkah atau dosa yang kecil. Apalagi dosa kecil-kecil yang kita anggap sepele itu kan kita nggak tahu. Dan kita mewajibkan sholat taubat, insya Allah dosa-dosa yang sepele tadi yang kita nggak tahu, dosa-dosa halus tadi itu bakal dihapus sama Allah. Jangan nunggu melakukan dosa besar dulu ya. Jangan kita sholat taubatnya kalau bisa tuh tiap hari, karena kita nggak tahu mulai kita bangun ya, beraktivitas seharian 24 jam, kita nggak tahu melakukan dosa apa aja, ya mungkin itu dosa-dosa halus yang kemudian ditumpuk-tumpuk setiap hari jadi besar, kita nggak tahu. Dengan sholat taubat kita berharap ya dosa-dosa dalam seharian itu dihapus sama Allah, dosa yang nggak kita tahu ataupun yang sengaja. Cukup itu aja dulu video kali ini. Semoga dengan video pendek ini ya, atau share pendek ini, jadi buka mindset teman-teman tentang konsep rezeki. Karena ketika kita riyadoh ya, kita minta sesuatu sama Allah, minta hajat sama Allah, kayak gitu kita juga harus mengimbangi dengan perubahan-perubahan kecil, hijrah-hijrah kecil, termasuk ini, hal terkecil uang koin seperti ini. Ini nggak berlaku cuman masalah uang koin aja sebenarnya, hal-hal sepele lainnya ya. Misalnya kita dapat perbuatan baik dari orang lain, kita dapat bantuan dari orang lain, kita ucapkan terima kasih. Kita melakukan kesalahan kecil ke orang lain ya kita ucapkan maaf. Jangan sampai ya cuman gitu doang, ya udah deh ditinggal pergi. Jangan ya, kalau bisa kita beneran minta maaf, karena kecil bagi kita tapi kita nggak tahu efeknya buat orang lain, karena ini akan berpengaruh sama kehidupan kita, terutama rezeki kita ke depannya. Kurang-kurangin juga nyakitin orang lain saat kita mau berucap kayak gitu ya. Ini nyakitin nggak sih? Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan pernah bosan jadi orang baik, dan jangan pernah bosan untuk istiqomah riyadoh. Bye-bye!
Makasih ya udah nonton videonya. Buat temen-temen yang butuh jasa desain logo, feed Instagram, flyer untuk promosi all shop jualan kamu, bisa langsung aja hubungin Instagram Syam Creative Design. Mau tanya-tanya dulu? Boleh banget.